Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama teknik auto coding dalam tutorial CRUD dengan Codenator. Untuk session kemarin teman-teman kita sudah create, read, update dan delete sudah selesai teman-teman ya. Sekarang kita menuju ke session yang selanjutnya untuk pagination dan searchingnya ya, pencarian. Ini teman-teman dengan Codenator ya, Codenator 3 paginationnya dan searchingnya. Oke teman-teman, jangan lupa untuk like, subscribe dan bunyikan lonceng agar teman-teman tidak ketinggalan dengan tutorial-tutorial yang saya berikan. Kita ucapkan dulu ya, kita baca dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga bermanfaat untuk teman-teman untuk session kali ini. Oke, kita buka dulu teman-teman ya. Untuk SAMPP-nya kita start Apache dan MySQL-nya seperti biasa. Kalau sudah kita hidden langsung aja teman-teman. Terus kita buka untuk ininya, filenya, text editornya. Teman-teman buka di SAMPP-nya ya teman-teman ya. Kalau saya ada di C, kemudian SAMPP, terus htdocs-nya ya, kemudian saya create foldernya, select folder. Oke, kemudian kita untuk ini kita buka ya, local host, kemudian enter aja. Kalau teman-teman sudah hafal linknya, langsung aja teman-teman bisa. Oke, create Codenator. Oke, ini teman-teman ya, kita sudah tambah data, update, delete ya, menampilkan data juga, readnya ini dari database, sudah semua teman-teman ya. Oke, sekarang kita mau kasih halaman teman-teman ya, pagination. Jadi di sini nanti ada halamannya ya. Sebelumnya kita tambah dulu teman-teman ya, untuk ini tambah data ya. Misalnya kita tambah data, kita isi dulu ya, seperti ini ya. Mungkin alamatnya jalan mana ya, saya kurang tahu, anggap aja jalan Pelem ya. Tanggal lahirnya anggap aja tanggal ini ya. Jenis kelaminnya perempuan, pilih agamanya Islam, statusnya tentunya menikah ya. Fotonya, ini yang fotonya yang bingung. Kita kasih foto yang mana ya? Ini aja ya. Oke. Hasilnya nambah teman-teman ya. Tapi hasilnya ini teman-teman ya. Hasilnya ini di bawah. Harusnya kan kalau kita nambah harusnya di atas itu ya. Kita benarkan dulu ya ini teman-teman ya. Kita ambil di mana ya, di controller, kemudian di ini teman-teman, di model ya. Kita ambil di model, warga model. Ini kan ada ini teman-teman. Nah ini kasih dollar this, kemudian kasih db ya. Ini Codenator teman-teman ya. Terus kemudian ada order by dalam kurung. Terus di sini ada apa yang kita order berdasarkan apa? Berdasarkan ID ya teman-teman ya. ID-nya diapakan? Di ascending atau descending gitu kan. Di
gini aja, di dash scanning ya. Artinya yang kita input terakhir dia ada di atas ya. Kalau ascending nanti yang lama di atas, yang baru di bawah. Sekarang kalau kita ganti gini, yang baru ada di atas ya. Oke, kita shift. Jadi ditambahi teman-teman ya, di warga model, kemudian ditampil semua. Di sini ada $this db order by. Jadi ordernya berdasarkan apa? Berdasarkan ID. Terus diperlakukan bagaimana? ID yang besar ada di atas, maksudnya gitu ya. Kita coba di sini teman-teman, kita enter ya. Nanti ini ada di atas ya teman-teman ya. Oke, kita enter dulu. Ya. Jadi yang ID-nya besar dia ada di paling atas ya. Karena kita menggunakan descending ya. Oh ya teman-teman, ada satu lagi teman-teman, untuk ini ketika kita pindah ke warga, ini harusnya adminnya kan jadi warga ya teman-teman ya. Di sini judulnya di sini harusnya jadi warga. Nah ini harusnya dirubah dulu di sini teman-teman, di controllernya warga. Kemudian di sini dikasih judul teman-teman ya, judul atau titel. Kalau kita pakai judul ya teman-teman, judul lah, bahasa Indonesia aja ya, judul atau titel. Nah sini, nah di sini dikasih judul apa? Data, misalnya data warga gitu ya. Kita kasih judul data warga. Nah ini setiap function itu harus dikasih judul ya teman-teman ya. Misalnya di sini nanti ada di sini harus dikasih judul juga. Kalau jadi ini judulnya, berarti judulnya apa? Kalau ini function tambah ya judulnya tambah data warga gitu ya. Misalnya di sini ada judul ya, sama harus judul ya. Kalau teman-teman titel pakai titel ya titel, kalau judul ya judul ya, karena ini nanti ngeling gitu ya. Di sini misalnya ada tambah data warga gitu kan ya. Jangan lupa di sini koma ya. Nah, koma ya, karena ada ini ya, koma. Coba kita dua dulu ya. Di sini koma teman-teman ya. Nah, lihat koma. Nah, ini ditampilkan di mana? Judul ini untuk merubah ini teman-teman nanti. Nah, ini judulnya. Kan ini masih semua sama. Ketika teman-teman melakukan tambah update ya, adminnya sih di sini sama semua ya. Nah, sekarang biar responsif memadai, kita ganti di sini. Ya, kasih data warga ya. Nah, itu kita buka di sini teman-teman. Kita buka di view. Kemudian warga layoutnya mungkin ada di head. Coba dilihat di head ada enggak? Di sini teman-teman ada titel ya. Di head teman-teman buka layout, views, layout admin, terus kemudian headnya dibuka. Di sini ada, nah ini. Kita gunakan di sini teman-teman, kita kita kasih PHP, kemudian enter, kemudian sama dengan teman-teman kasih $, judul ini aja ya, titik koma gini nggak apa-apa, nggak pakai ya nggak apa-apa ya, sama aja boleh. Terus kemudian kita enter, ini nanti akan berubah teman-teman sesuai dengan format yang ini kalau teman-teman di warga, controllernya teman-teman sisipin data warga ya, nanti hasilnya data warga ya. Coba lihat ya. Sekarang kita reload lagi, di sini berubah nanti ya, jadi data warga. Ini teman-teman ya, berarti ini judulnya ini untuk ketika kita ada di halaman data warga, jelas di sini ada data warga ya. Begitupun ini
ditambah ya, tambah data itu kan teman-teman, saya sudah tambahkan judul nih, namanya tambah data, jadi berubah juga di sana. Ketika kita tambah data gini, nah iya berubah ya, tambah data warga. Oke. Kita kembali lagi, update pun juga gitu teman-teman ya. Kalau update teman-teman tambah di sini di controllernya. Kalau delete nggak usah teman-teman ya, karena kita nggak ngambilkan halaman. Kalau update kan ada nih. Nah di sini ada nih, kasih aja, di copy aja ya biar cepet ya. Nih judulnya di copy kemudian ditaruh di delete, nggak usah update. Nih yang ada isinya teman-teman ya, data yang ada isinya ya, data yang ada isinya, copy view. Di sini dirubah, ini bukan tambah tapi ubah data warga. Oke. Kemudian ada lagi nggak di sini? Di sini sudah. Nah di sini teman-teman, Elsa atau foto tidak sesuai dengan konfigurasinya, teman-teman bisa tambahkan di sini juga view. Nah, ini ubah ya, ubah data, kemudian sudah selesai. ID oke. Nah, nanti akan berubah ya teman-teman. Sudah ya, jadi kita ininya akan berubah ya di sininya halamannya. Oke, kita lanjut teman-teman. Untuk pagination kita sudah nambahkan data ya, kita ada 6 data, 5 data, kita tambah lagi, boleh nggak ya? Boleh aja ya, kita tambah ya. Oke, kita tulis di sini Ria, alamat Jalan Ngawi, mungkin ini kita isi sembarang aja teman-teman ya, nggak apa-apa. Ini perempuan, agamanya Islam, statusnya menikah. Gambarnya yang mana tadi ya, sama nggak ya tadi ya? Ya ini ya. Oke, sudah 6, lumayan lah, data berhasil disimpan. Oke, kita kasih paginasi ya. Paginasi ini kita acuannya ke ini dah teman-teman, lebih mudah kita gunakan ini apa, connector ya, connector. Oke, kita buka dulu connectornya. Ini untuk pagination ada di sini ya, library ya. Teman-teman buka library-nya. Nah, di sini ada pagination ya, teman-teman. Teman-teman klik pagination ini ya. Klik, kita ambil data sedikit ya, contekannya. Kita ambil contekannya dulu. Ini teman-teman ya. Ini yang kita gunakan ya. Kita copy aja ini teman-teman. Ini kita copy, Ctrl C, kemudian kasihkan di ini teman-teman, di warga, di indeks ya. Jadi karena kita kan mau ini mau ambil kasih halaman indeks ini ya. Indeks ini kan mau kita kasih halaman. Jadi kita buka di kontrol warga ya, yang indeks, fungsinya indeks ya. Kemudian kita kasih di atasnya teman-teman ya. Kita copy di sini. Kemudian kita save, kita rapikan. Oke. Nah, ini ada cara-caranya untuk pagination ya teman-teman. Harus load library-nya dulu. Pagination-nya harus di load ya teman-teman.
kalau ini biar bisa dipakai di mana saja pagination-nya nanti, sebenarnya sih ada di halaman ini, tapi kan tidak menutup kemungkinan ada di halaman yang lainnya ya. Kita load di sini ya teman-teman ya, pagination di library, load di library pagination. Itu caranya kita masuk ke ke sini teman-teman ya, ke application, teman-teman pilih config, terus kemudian teman-teman pilih auto load ya. Terus setelah auto load, teman-teman cari yang namanya library. Nah, library ini, terus kemudian koma, titik 2, teman-teman kasih pagination, ini pagination ya. Nah, ini terus teman-teman shift. Nah, teman-teman shift, terus teman-teman hilangin aja nggak apa-apa. Terus yang ini dihilangkan teman-teman, karena sudah di load di library-nya kan. Nah, di delete aja. Oke. Terus teman-teman ini http sample.com ini linknya, base URL-nya. Teman-teman bisa copy dari sini. Nah, ini teman-teman copy ya. Di gini, terus copy, Ctrl C, di blok ya, di blok terus di copy, terus taruh di sini teman-teman. View. Sini. Ya. Tapi di sini kan nanti masuknya ke indeks ini kan ada lagi indeks ya, dari ini kan controllernya. Yang kemarin saya terangkan tuh, ini kan controllernya. Ini functionnya itu indeks di sini kan functionnya. Nah, di sini dikasih indeks juga teman-teman, indeks. Ini ya, slash, kasih slash ini. Karena kita nanti menuju ke indeks, halaman indeks, terus sebelakangnya inilah yang nanti sebagai halamannya teman-teman, halaman 1, halaman 2, 3, 4 gitu ya, di sini ya, di sininya. Nah, nanti ada hubungannya dengan URI, segmennya berarti ini segmen 1, 2, nanti ini 3 ya, segmen URI. Terus create. Nah, pagination-nya ini biarin sini teman-teman, nggak apa-apa ini. Nah, kemudian yang echo-nya ini teman-teman, echo-nya ini kan ditampilkan nih. Kita ambil teman-teman ya. Kita cut, Ctrl X, kita ambil. Ini kita save enggak apa-apa. Terus kemudian kita lari ke ini kan ada di indeks, isinya kan warga indeks ya. Ya, di view kan, di view warga indeks. Jadi teman-teman lari ke indeks. View, teman-teman buka warga, kemudian teman-teman buka indeks. Nah, halamannya itu teman-teman kasih di mana, setelah tabel atau setelah tabel nih ya, kita kasih di sini ya. Ctrl V. Nah, ini kan echo, ini kan PHP teman-teman, nggak bisa seperti ini. Kita harus masukkan, kita bungkus dalam PHP. Nah, seperti ini. Terus ininya teman-teman ambil, cut, masukkan di sini teman-teman ya. View. Nah, boleh ini ada boleh nggak apa-apa. Terus yang ini PHP echo ini teman-teman bisa ringkas ya dengan gini ya. PHP echo sama dengan ini, diganti sama dengan boleh ya. Nah, biasanya saya sama dengan ini ya. Nah, kita simpan ya. Nah, nanti kita bisa lihat ini teman-teman. Gini aja sudah kelihatan nih teman-teman. Kita reload ya. Nah, hasilnya seperti ini teman-teman ya. 1, 2, 3 kelas ya. Ini belum selesai teman-teman untuk paginasinya. Nah, jadi mudah ya paginasinya, tapi belum selesai. Ya teman-teman, kita mau ngitung jumlah baris ini dulu teman-teman ya. Jumlah baris yang ada di sini itu berapa? Itu ya. Cuma karena ini saya punya datanya cuma 6 ya. Nah, ini nanti kalau teman-teman tambah data, datanya kan tambah, barisnya tambah. Itu teman-teman tidak perlu mengubah ini total row-nya ini. Ya. Kita rubah dengan cara ngitung secara otomatis ya teman-teman ya.
Di sini kita buatkan dolar row kecil ya, dolar rows ini lebih sama dengan dolar this warga modelnya. Kemudian namanya kita buat function baru ya, total baris, jangan lupa titik koma, kemudian kita save ya. Terus warga modelnya kita buat di sini teman-teman untuk public functionnya, public function. Kemudian di sini ada total underscore ya, baris. Nah, kemudian kita kasih kurung kurawal. Kita buat prosesnya di sini. Kita pakai return ya, karena kita mengembalikan nilainya, jumlah totalnya. Ini kan nanti kita minta jumlah totalnya ini, nanti kita lihat kan totalnya ada 6 nih, 6 baris. Ya, nanti hasilnya 6 baris ya. Kita buat return dulu. Kemudian dollar this db, ini maksudnya kembalikan nilai dari perhitungan count penjumlahan all. Ini fungsi dari coordinator teman-teman ya, untuk mentotal banyaknya jumlahnya baris. Dari mana? Dari tabel warga ini. Nah, ini kita mendapatkan jumlah ini totalnya ada berapa ya. Nah, coba kita lihat, kita vardam ya. Di sini kita vardam dollar row. Terus kemudian kita kasih die ya teman-teman ya, biar nggak dieksekusi yang di sininya. Kita reload di sini, kita reload teman-teman ya. Ya, integernya jumlahnya 6 ya, 6. Sama ya dengan yang tadi. Jadi ini benar rumusnya ini. Vardamnya kita buang dulu ya. Nah, karena totalnya 6 berarti ini dirubah teman ya. Jadi dolar, kita kasih dolar rows namanya ya. Jadi ini, jadi total rowsnya itu diperoleh dari ini ya tadi ya. Jadi kalau teman-teman nambah dari ini tadi, jadi teman-teman nambah otomatis, kalau teman-teman nambah 1 7, otomatis di sininya nanti totalnya 7 untuk dibagi per pack-nya ini nanti ya. Nah, per pack-nya ini kan berhubung saya masih 6, jadi saya kasih per pack-nya aja 2 ya. 2 aja ya. 2. Kemudian di sini kita kasih dollar config. Oke, Yuri underscore pet ya teman-teman ya. Yuri underscore kok pet sih, Yuri under segmen segmennya ini 3 ya, kita buat 3. Dari mana? Gini, dari mana segmen 3? Segmennya 3 itu diperoleh dari sini teman-teman ya, dari HTTP localhost root coordinator ini slash ya, slash warga. Ini adalah segmen 1, ini segmen 2, yang setelah indeks ini segmen 3 ya. Diperoleh dari mana? Dari ini URL-nya ini kan teman-teman. Kalau teman-teman dari config, buka di config, kemudian dilihat ini. Nah, ini base URL ya, ngitungnya segmen setelah dari base URL-nya ini ya. Ya.
Jadi setelah base URL ya. Jadi setelah base URL ini dihitung segmen 1, segmen 2, dan segmen 3. Jadi halaman nanti itu menduduki di segmen 3 ini teman-teman, maksudnya gitu ya. Terus kemudian kita gunakan lagi $config use underscore page underscore numbers. Nah ini ya, ini berapa, ini nilainya false dan true ya. Kita pilih true ya teman-teman ya, pilih true. Oke, setelah ini sudah selesai ini, terus kita mau kasih parameter teman-teman, argumen ya. Warga ini ya yang ditampilkan kan semua. Ketika teman-teman pakai query yang ini, itu kan sama dengan teman-teman menampilkan semuanya ya. Ada datanya yang di database itu ada 6 ya, ditampilkan semuanya ya. Nah sekarang kita mau nampilkan itu berdasarkan halamannya ya. Sedangkan di sini halamannya ada per page-nya kan ada 2 baris maksudnya nih. Per page 2 itu maksudnya 2 baris, 2 data saja. Jadi misalnya nomor 1, nomor 2, nanti nomor 3, nomor 4, 5, 6. Berarti ini dibagi, kalau 2 berarti dibagi menjadi 3 halaman ya. Nah, itu kita kasih parameternya, argumennya di sini teman-teman. Tampil misalnya semuanya saya tampilkan dengan angka, saya mengambilkan per halaman itu 2 ya. Terus dimulai dari mana? Nah, itu kan dimulai dari 1 nggak apa-apa. Coba ya. Terus kita kasih di argumen ini nanti ditangkap di modelnya teman-teman. Ditampil semua ini. Nah, ditampil semua ini kita kasih di sininya ada $limit dan ditangkap dengan $limit ya. Terus dollar di sini bisa star ya, nggak apa-apa, star gini aja nggak apa-apa, star. Nah, setelah itu di sininya kita kasih lagi teman-teman untuk $this db ini pakai limit ya teman-teman, limit. Nah seperti ini, terus kita masukkan parameternya ini ya, kita masukkan ke sini, copy, Ctrl C, kemudian Ctrl V ya, seperti ini ya, titik koma. Nah, jadi ceritanya warga yang akan ditampilkan nanti, datanya akan ditampilkan itu berdasarkan satu halaman itu isinya 2 dari per page ini ya. Nanti ini masuk ke sini nanti 2 ya, dengan mulai startnya 1, nanti kelipatannya gitu. Nanti kan habis dari 1, 2, terus ke 3, 4, 5, 6 itu. Coba kita dari 1, kemudian argumen ini dianggap oleh model, dikerjakan di model sebagai parameter, kemudian dimasukkan ke sini. Jadi nanti datanya yang dikeluarkan cuma berdasarkan argumen yang ini, itu ya. Coba kita lihat, ini ada 6, kita indeks. Udah ini teman-teman ya. Jadi hasilnya seperti ini, jadi 2 per halaman. Nah, ini teman-teman biar ininya kelihatan bagus teman-teman ya, kita rubah dulu yuk. Kita rubah dengan ini. Teman-teman nanti ambil di deskripsi ya. Seperti yang saya copy ini, di mana, di set catatan. Nah, di sini. Nah, ini saya copy. Nanti ini saya kopikan di deskrip ya. Di deskripsinya kita copy, kemudian kita ke controller warga, kemudian kita copy di bawah sini teman-teman ya. Jangan di bawahnya sini teman-teman ya. Jangan di bawah pagination ini ya. Nanti nggak kebaca, di bawahnya yang sini ya. Kita copy paste, kita save, kita rapikan.
Ya seperti ini ya. Jadi ini di bawahnya ya teman-teman ya, ini ya. Nah, ini. Kita shift, kita lihat hasilnya. Hasilnya bagus ya teman-teman ya. Terus kita rubah di sini teman-teman. Nah, ini kan tadi dari ini teman-teman ya, dari page-nya ya, jumlah page-nya ya. Teman-teman bisa ambil ini $config page-nya ini, copy ya. Terus kemudian dipastekan ke sini. Teman-teman taruh sini teman-teman ya. Jadi kita nggak manual, secara manual view. Nah, karena kita hanya cukup mengganti yang ini aja ya. Seperti ini. Kalau mau diganti 3 dari sini ya. Kemudian yang ini itu diperoleh dari ini teman-teman. Kita buatkan dulu apa tadi? Dollar page ya. Dollar page itu sama dengan ternary, pakai ternary jika apa? Dollar this Yuri segmen itu 3 ya, maka apa, dollar this Yuri segmen 3. Nah gini, satu, false-nya 1. Jadi jika Yurinya segmen 3 ya kita kasih true-nya segmen 3 ya, false-nya nilai 1. Kemudian kita kasih di sini dollar offset bisa, dollar start bisa, pakai dolar apa ya, offset ya, offset sama dengan dalam kurung dollar page-nya ini dikurangi 1 bintang ini segmennya ini ya, dollar config ini ya, copy sini, view, kemudian titik 2 koma. Oke. Nah ini nanti yang diganti ini teman-teman, diganti dengan ini dollar offset ya. Kita copy, kita pastikan di sini view. Nah seperti ini. Kemudian kita tampilkan dollar offsetnya ini, kita masukkan ke dalam data teman-teman ya. Kita kasih ini koma ya, koma dalam kurung, kita masukkan dulu offset, kemudian tanda panah ya, sama dengan tanda panah dollar offset. Oke, pakai koma nggak apa-apa, nggak apa-apa ya teman-teman. Terus kemudian setelah ini kita masukkan offset ini, kita ambil backnya ini, kita ambil, kita masukkan ke indeks teman-teman ya, ke indeks. Di sini ada, kita kasih ke sini teman-teman, dollar offset plus 1. Nah seperti ini. Kita coba reload. Oke, 34 masuk. Sesuai teman-teman ya. Ini 56 ya. Oke, masuk 56 ya. Oke, 56 terus kemudian sudah berhasil untuk paginasi saja teman-teman ya. Nanti belum searching, nanti searchingnya ada perubahan sedikit untuk ininya,
Ya, nanti kalau teman-teman mau belajar paginasinya saja dulu, ini dari warga sampai ke indeks. Nah ini ya, sampai ke indeks ini ya. Nah ini sampai ke indeks ya. Terus untuk ini tidak perlu catatannya. Oh ya, nanti untuk yang ini kan nanti teman-teman bisa copy ya. Ini untuk apanya namanya, untuk stylingnya, paginationnya. Terus warga model teman-teman cuma ini ya, untuk ini untuk apa, paginasi aja ya. Ini lihat di function tampil semua, kita menambahkan limit start ya, limit start ini aja ya. Oke, total barisnya ini. Oke, terus nanti teman-teman, dan indeksnya ini aja teman-teman ya, indeksnya cuma teman-teman nambahkan offsetnya aja ya, plus 1 ya, offset plus 1. Oke, nah ini sudah selesai teman-teman untuk paginasinya. Kembali ke indeks teman-teman ya, ke indeks, kemudian kita cari form untuk stringnya ya. Ini actionnya ya, dicari teman-teman ya, yang di sini ya. Ini kan di indeks, terus yang di sini kita cari. Kemudian ini kita kasih metode ya teman-teman ya. Kita pakai metodenya get ya, metodenya get karena kita akan menangkap di URL. Nanti datanya yang kita cari nanti ditaruh di sini teman-teman ya. Nanti ketika kita mencari di sini itu datanya ada di sini ya teman-teman. Kemudian setelah itu metodenya get, kita kasih ini inputnya, kemudian inputnya kita kasih name ya. Ini kita kasih name nya kita kasih set ya. Ya, kita cari. Terus kemudian yang di sini kita kasih name juga teman-teman. Nggak dikasih nggak apa-apa, tapi kasih aja. Jadi name-nya submit ya. Jadi yang di form dikasih method get, kemudian inputnya dikasih name-nya terserah teman-teman, tapi nanti harus sama ya, set, terus kemudian name-nya yang di sini kasih submit, kemudian kita simpan, kita tangkap kita kerjakan di warga controller ya, di sini teman-teman. Nah di sini. Nah di sini itu nanti kita akan kasih argumen lagi teman-teman. Tadi kan sudah dikasih argumen tentang offset dan tentang berapa page-nya ya, berapa halaman isinya, berapa baris di halaman. Terus ini kita kasih dolar, kita kasih dolar cari aja ya, dolar cari. Ini dari mana dolar cari? Dolar cari dari sini teman-teman, kita buat sendiri ya. Dolar cari itu sama dengan dolar this yang diinputkan, dari dolar yang diinputkan, maksudnya sesuatu yang diinputkan, input dibawa dengan super dolar apa, get. Nah ini dibawa oleh get ya. Nah, dibawa get yang mana, yang ini teman-teman. Aduh, yang mana, yang ini, berdasarkan name-nya inputan ini ya, set ini ya. Kita copy, kita masukkan ke sini, kita copy paste. Nah, jadi dolar cari ini diperoleh dari mana? Ketika teman-teman inputkan data ini, dia ditangkap oleh get ya, di sini, ditaruh di sini argumen, sebagai argumen, kemudian dikelola ini simpan dulu ya, dikelola di
model ditaruh di sini teman-teman. Nah, di sini ada dolar cari. Kemudian teman-teman kasih aja parameternya 0 gitu ya. Atau kosong atau 0 gini. Nah, gini. Sama dengan 0 ya. Nah, sama dengan 0. Terus kemudian di sini tambahin teman-teman ya ini ya. Ini ada kalau di mana connector itu pakai ini ya. Dollar this. Gak pakai ini sebenarnya nggak apa-apa, db select ya. Terus sebenarnya di sini select bintang ya. Kemudian di bawahnya ini ada dollar this. Dari mana? Oh, yang ini kan sudah ya. Ini. Kalau db terus kemudian kita kasih ini from dari mana kan gitu, dari ini kan dikasih gini from select db from warga gitu kan, tabelnya warga kan. Nah, kalau begini double teman-teman, ini double karena di sini sudah ada ya. Kalau teman-teman pakai from gini, ininya dihilangin ini. Nah, dihilangin ya. Kalau teman-teman nggak pakai ini, berarti di sini harus pakai warga. Nah, seperti ini. Nggak apa-apa, ini nggak usah dikasih ya, nggak apa-apa. Cuma di sini dikasih if ya teman-teman, if jika tidak empty kosong ya. Apa yang tidak kosong? Dolar carinya. Nah, dolar cari ini tidak kosong. Nah, jika tidak kosong dolar carinya ini ya, tidak kosong berarti ada ya dicari. Maka ini teman-teman di sini dikasih dollar this db di dalam database ya, tapi ini like ya, like dalam kurung nama. Apa yang sama? Cari nama ya teman-teman ya, nama dengan parameternya apa tadi, dolar cari argumennya ya. Nah, masuk sini ya, dicari ini. Jadi teman-teman tadi kalau inputkan data ini misalnya bejo ditarik di sini, kemudian teman-teman dicari di sini, teman-teman dicari di sini bejo, kemudian terus teman-teman dicari di sini ini. Nah, ini cari kan diinputkan nih dari data tadi bejo, masuk ke sini sebagai argumentasi, sebagai argumennya, kemudian diolah di model ini, dimasukkan di sini ya, diambil di sini, taruh di sini. Jika ini nggak kosong kan gitu, maka cari yang sesuai dengan nama, dicari sesuai yang diinputkan namanya. Kalau ada tampilkan ya, masuk ke controller lagi, kemudian ditampilkan di sini. Nah, ini ditampilkan di sini ya. Jadi ini terus, atau kalau ini sudah bagus, sudah selesai, nggak apa-apa teman-teman. Dollar this kita kasih alamat ya db, terus kemudian di sini atau or like. Di sini ada lagi nama ya, alamat koma terus dolar cari. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini teman-teman ya. Nah, seperti ini sudah. Kalau ini sudah, yang ini kasih lagi total barisnya ada teman-teman, kasih dolar cari aja nih, dolar cari, karena nanti ini yang total baris ini kan
nanti yang mempengaruhi ini teman-teman, warga ya, warga. Nanti yang mempengaruhi ini kan teman-teman ya, jumlahnya kan, jumlahnya. Jadi ini dolar cari sama dengan juga kasih 0 teman-teman, parameternya 0. Oke, agar nanti tidak error ketika tidak ada diambil, dia nggak error ya. Kalau nggak ada dia nggak error. Terus kemudian ini teman-teman, yang ini teman-teman copy, taruh di sini, sama, Ctrl V. Kemudian untuk pagination, kalau returnnya ini count all-nya ini kan semua dapat ya teman-teman. Tapi kalau pagination tambahi teman-teman ya di sini ya, result ya. Nah seperti ini ya, tambahi result ya teman-teman ya untuk pagination. Nah pagination, terus kemudian warganya ini sudah ya. Oke, kita save. Kemudian warganya, nah ini ada yang kita rubah teman-teman, ini kita rubah ya. Kita rubah, nggak lagi segmen dia teman-teman, kita rubah dollar page nya itu kita rubah dengan gini, dalam kurung sama ternary ini dolar $3 this input teman-teman, input get apa, search ya teman ya, get page ya. Nah ini dari get page. Terus kemudian ini tanda tanya, jika ini dolar ini, maka dollar this input page, kok input page sih, input get, ini baru page. Oke, sama dengan ini 1 titik koma titik 2 ya, 1. Jadi jika input itu page, maka true-nya ini ya, post-nya 1, offsetnya dollar page. Oke, sama offset cari. Oke, nggak ada perubahan, sudah. Terus ada yang dirubah teman-teman, yang di sini ditambahi teman-teman, kita tambahi di sini untuk dollar config ini ada query underscore string underscore segment. Nah ini untuk page-nya ini teman-teman, page. Nah, jadi ini nanti akan keluar sebagai parameter ketika ini teman-teman, page-nya ya, ini halaman ya, ini page ini harus sama dengan yang ini teman-teman ya, sama yang ini ya. Kalau teman-teman ininya halaman ya, kalau ini teman-teman halaman, ininya diganti halaman ya, halaman juga ya. Ini ditangkap di sini nanti teman-teman, ada page-nya di sini sebagai parameternya ya. Oke. Nah kalau kita menggunakan query string segment, kita harus menggunakan ini juga. Jadi sebelum menggunakan ini ada di sini teman-teman ya, di atasnya ini kita harus pakai ini dollar config, kemudian page underscore query
underscore string. Nah, ini harus bernilai true, teman-teman. Kecil besar ya sama nggak apa-apa ya, teman-teman. Page query string. Nah, ini pasangannya, teman-teman ya. Nah, kalau kita cek, kalau kita cari, teman-teman ya, page. Oke, mudah-mudahan langsung bisa ya. Dan nggak ada error. Oke. Kita mulai awal lagi. Start. Error, teman-teman ya. Sintak variabel dolar warga 63. Warga 63. Oh, ini titik komanya lupa ya. Oke, kita save lagi. Kemudian kita reload lagi. Results kurang, teman-teman ya, kurang S ya, teman-teman. Kita kurang S, kita save lagi. Kemudian kita reload. Kita percepat ya, teman-teman ya. Oke, seperti ini ya. Oke, coba kita cari. Tadi ada namanya siapa? Bejo ya, Bejo. Kita enter. Temu, teman-teman ya, Bejo. Kalau kita mau pindah ke sini bisa, teman-teman, langsung. Udah benar, teman-teman ya. Kalau kita cari di sini, kita ada di halaman 2 ya. Nah, ini Pak, teman-teman, page-nya ya. Kita menggunakan page ya, parameternya ya. Nah, kalau ini kita rubah tadi, kalau kita rubah ini warganya ini, kalau kita rubah di sininya. Nah, kalau kita halaman, nanti dia berubah halaman ya. Ya, teman-teman, udah ya. Selesai untuk ini. Kita lihat saja, teman-teman. Kalau teman-teman mau screenshot atau mau menyamakan semua datanya, codingan dengan punyaan ini, saya perlihatkan ya. Untuk indeks aja, teman-teman, ini ya masalahnya. Jadi saya pelankan ya. Untuk indeks saja, teman-teman ya. Nah, ini teman-teman, kalau ini nggak usah dipakai, nggak apa-apa ya, buang aja, nggak apa-apa ya. Kita buang karena ini hanya penampilan layout aja yang dulu ya. Kita delete, jadi cuma ini aja, teman-teman ya. Nah, ini. Terus yang ini kalau page-nya buang aja ya, nggak apa-apa ya. Nggak dipakai lagi. Oke, seperti ini ya. Jadi teman-teman kalau mau nyontoh sama ya seperti ini ya. Kalau ini nanti teman-teman ambil aja di deskripsi ya, dari styling di config ini sampai config ini ya. Nah, seperti ini aja. Oke, kita save ini. Terus kemudian warga modelnya cuma ini aja, teman-teman ya. Function tampil semua dan function total baris ya. Teman-teman ketik ya, jangan lupa ini resultnya pakai S ya. Terus indeksnya ini aja, indeksnya. Nah, ini indeksnya, teman-teman. Formnya teman-teman rubah ya. Actionnya teman-teman kosongin, artinya kita selesaikan, kita ambil datanya di sini juga ya, di halaman ini aja. Jadi metodenya get, terus kemudian name-nya itu search ya. Kalau name-nya teman-teman rubah ya nggak apa-apa, asalkan nanti yang di controller warganya teman-teman sesuaikan indeksnya ini. Terus kemudian yang ini, teman-teman, yang perlu nah ini
offset. Nah ini. Oh ya teman-teman, ini ada ketika gini. Ketika kita cari kan ada. Kalau kita nggak ada, misalnya kita cari dengan d gini ya, misalnya ya. Terus kita cari, kita enter. Hasilnya bagaimana hasilnya? Hasilnya blank masih ya. Nah, hasilnya nggak ada ya. Nah, hasilnya nggak ada, kita bisa selesaikan dengan ini teman-teman. Kita kasih pengkondisian teman-teman ya, dengan if jika jika dalam kurung ya, jika tidak kosong. Apa yang tidak kosong? Dolar warga ya teman-teman ya, dolar warga. Kemudian kasih sini teman-teman. Nah ini, jika tidak kosong warga ini for it ini teman-teman ya. Terus kemudian di belakangnya sini ini ada satu lagi teman-teman untuk tanda ininya, kurung kurawalnya ada dua ya. Oke. Kemudian di sini ada else. Nah, kemudian kita kasih di sini penutupnya ya, PHP ditutup dengan tanda kurung kurawal ya. Nah, di sini kita kasih TR lagi teman-teman ya, TR, kemudian TD ya, TD. Terus di sini dikasih call span. Nah, totalnya ini bisa dilihat teman-teman nih, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ya, sampai dengan 9. Jadi nanti gabung, kolomnya gabung jadi 1 kolom 9-nya. Terus di sini kasih data huruf besar ya teman-teman ya, data yang Anda cari tidak ada. Oke. Terus kita kasih ini teman-teman ya, kita kasih di sini, kita kasih kelas ya. Kita kasih kelas pakai bootstrap ya, text center. Kemudian kita kasih warnanya teks merah ya, ginger ya, ini aja. Oke, reload lagi. Nah ini ya, jadi warnanya merah ya. Kita kasih kelas aja teman-teman ya, kan kita ngikuti pakai bootstrap ya, tag center, tag danger gitu ya. Oke, warnanya jadi data yang Anda cari tidak ada. Kalau teman-teman cari, kita percepat teman-teman ya. Ya, ketemu teman-teman ya. Jadi kalau kita cari, misalnya kita cari ya, kemudian kita enter teman-teman ya. Kalau kita langsung ke cari sini, ini ya teman-teman kembali ya. Ini ada satu lagi teman-teman. Ini kalau datanya sedikit, otomatis teman-teman nanti ketika mencari pencarian, terus setelah itu misalnya datanya hanya cuma 5 baris atau 10 baris yang masih dalam satu halaman, itu enggak apa-apa. Nanti teman-teman ininya, linknya ya, ini lihat ya teman-teman, ini ada link ya. Nah ini link ya,
linknya. Ketika teman-teman ini ada di pojok sini ya, pojok kiri ini ada link ya. Nah, warga indeks ya. Nah, seperti ini. Nah, ya. Ini ketika teman-teman pencarian, terus teman-teman langsung bisa kembali lagi, langsung ke misalnya ya, ini saya cari ya. Di sini ada namanya Lia gitu ya. Kita enter, kemudian nah, hasilnya ini ya. Iya. Nah, ketika kita link gini, dia langsung ke indeks, ke halaman langsung ya. Ini kalau datanya sedikit tidak apa-apa, nanti kalau datanya misalnya pencariannya itu ada 2 halaman 3 halaman, dan biasanya kalau teman-teman cari kalau datanya ribuan kan otomatis nama A itu kan pasti ada puluhan juga kan. Nah itu kan mesti dia ada di dalam halaman 1, halaman 2, halaman 3 juga gitu, ada linknya juga. Jadi kalau ini kan linknya sudah hilang. Nah, ada caranya untuk menampilkan ini linknya tetap link di pencarian itu. Jadi teman-teman hanya kalau ini cuma satu, ketika teman-teman cari Lia gitu kan cuma satu halaman ya. Kalau datanya ribuan misalnya jumlah penduduk atau jumlah ya anggap aja jumlah barang atau jumlah penduduk kan banyak itu yang namanya sama, nggak mungkin satu halaman juga gitu. Dan nanti kalau teman-teman cari nggak ada, dia cuma ada di halaman 1 itu aja gitu. Nah untuk mengatasi itu datanya yang banyak, kita gunakan ini teman-teman. Kita akan menampilkan ketika kita mencari hasilnya ini kan indeksnya ya, coba lihat ya. Indeksnya ini kan indeks biasa, normal biasa ya. Ya ini akan kita ambil indeks linknya itu link pencarian. Kalau ini link biasa ya, kita rubah menjadi link pencarian ya. Kita cuma menambah ini teman-teman. Saya sudah copy, tinggal paste ini. Nah ini kita nambah ini kita kasih nama ya teman-teman, ini link pencarian. Nah, link pencarian ya. Jadi ini ketika teman-teman proses cari, dia akan tetap mencari gitu ya. Nah, link pencarian ya, link pencarian. Nah, kita save sehingga ketika kita nyari itu kalau datanya banyak dia masih nyari teman-teman. Coba lihat ya, kita reload. Nah beda teman-teman ya hasilnya set dalam pencarian ya. Ini coba lihat teman-teman di sini ya, ketika saya sorot nomor 2, nah itu link pencariannya ya. Jadi nanti kalau teman-teman kembali ke normal lagi, ke indeksnya kan teman-teman mau lihat halaman nih, halaman 1 ya nggak bisa teman-teman. Nah teman-teman nggak menemukan ya, karena prosesnya dia masih link pencarian nih, link pencariannya ya, link pencarian namanya Lia. Nah dicari dia lagi misalnya di halaman 2, nah data tidak ada ya, karena dia hanya di cuma satu aja di data nomor 2 itu ya. Dan kita kasih ini link terus, yang link. Nah ini untuk ini maksudnya gini, saya buat ini untuk link pencarian itu ketika pencarian, ketika data itu datanya ketika pencarian
link pencarian ketika data itu lebih dari berapa? Satu halaman ya. Jadi nanti teman-teman kalau ternyata misalnya gini, di halaman 1 kan nanti ada dua baris saja ya, dibatasi 2 baris. Ternyata teman-teman cari nama Lia itu ada 3 orang gitu kan, berarti otomatis ada di halaman 1 dan di halaman 2 kan. Nah, teman-teman bisa mencarinya lagi gitu. Tapi kalau teman-teman ada di halaman 1 saja, otomatis yang ketemunya 1 aja gitu. Jadi ini untuk mengatasi proses pencarian yang halamannya banyak ya. Jadi teman-teman nggak ngawali lagi pencarian, nggak ngedit lagi dari sini. Tapi kendalanya, kelemahannya, kita nggak bisa kembali lagi teman-teman dari awal, atau teman-teman harus hapus ini, kembali lagi ke indeks. Nah, ini indeks ya. Kalau seperti itu biasanya teman-teman di sini ada kembali ya, di sini ada proses. Nah, di sini ya, di sini mungkin ada, bisa nggak di sini di ini di mana di linknya ya, ini ya, di link ini, terus kemudian kita kasih prosesnya itu, linknya ini ada di tengah. Dikasih mana ya, reloadnya kembali, atau di mana datanya kembali di sini, kembali itu ya. Ini dikasih misalnya button ya, arep gitu, arep kasih btn kelas ya, kelas dulu ya, kelas btn btn apa itu, sukses ya, sukses. Di sini ada tulisannya kembali ya, iya kembali ya. Harapnya ini ya otomatis ya PHP, terus kemudian kasih base URL-nya apa, keluarga ya, keluarga, keluarga ini. Kita save, coba dia ada di mana ya. Oh, di bawah sini ya teman-teman ya. Kita pindah aja teman-teman ya, kita cut, kita pindah di atas ini aja teman-teman ya. Kita pindah di sini dekatnya data warga, tambah data, ini ada tambah data ya. Nah, di sini ya, view. Oke. Nih. Nah, ini di tengah-tengah karena ini pakai ini teman-teman ya. Kenapa ini ada di tengah? Karena ini kita ikut ini teman-teman, di mana, di mana tadi, di indeks ya, di indeks ini kita ikut ini ya, between ya, content between ya, justify content ya, between ya, itu jadi diantara, dia di tengah-tengah ya. Seperti ini teman-teman ya, untuk mengatasinya ya. Jadi nanti kalau teman-teman mau kembalinya nggak lewat ini lagi, nggak lewat di sini, karena kita menggunakan ini teman-teman ya. Ini link ini ya, REST query string ya. Nah, ini sehingga mengakibatkan ketika teman-teman klik ini, dia search, masih cari dia
Cari terus dia, cari ke halaman ini gitu ya. Kita kembalinya lewat sini ya. Kita klik enter, kembali, otomatis nanti dia akan kembali. Nah, seperti ini. Teman-teman juga bisa lihat ya. Ini saya menggunakan aktif untuk merekamnya. Jadi kalau saya aktifkan itu proses pengambilan data dari SAMPP-nya itu lemot sekali teman-teman. Ambil data dari SAMPP-nya itu lemot. Nah, seperti ini lemot dia. Kalau saya tidak gunakan saat merekam, dia cepat. Nah, kalau seperti ini saya harus seperti lagi. Ayo teman-teman, untuk ini satu lagi ya. Kan ini biar untuk paginasinya itu selesai. Kita per P kan kita rubah satu teman-teman ya. Kita rubah satu misalnya. Kita save ya. Ctrl Shift, kemudian kita enter, kita reload ya. Kita percepat. Oke. Kan ini nongol banyak teman-teman ya. Ya. Nah, kalau biar ini enggak banyak, nanti kalau ada ratusan halaman otomatis nanti ini muncul semua, hampir muncul gitu kan. Ini 6 itu aja muncul 5 kan. Nah, kita pakai ini teman-teman, pakai tambahan lagi untuk di sini teman-teman. Perfectnya ini kita kasih $config itu 6 link. 6 link pakai S ya. Nah, ini kita kasih berapa? Kita kasih 1. Maksudnya kita kasih 1 itu gini teman-teman. Nanti kita shift nambah 1, maksudnya ketika kita ada di page 3 itu yang nongol itu sebelum di page 3 dan sesudah page 3. Jadi yang nongol 2 dan 4 saja. Jadi ada 2, 3, 4 gitu ya. Jadi kalau nanti teman-teman ada ininya ada 2, misalnya 2 linknya, 6 linknya ini 2, maka teman-teman di sini nanti ada ini 1, 2, 3, terus habis itu yang ini ada 2 lagi, 4, 5 ada 2-nya. Jadi kanan kiri 2. Jadi kita ambil sini 1 aja ya. 6 linknya 1, jadi nanti yang keluar ini posisi 3 ya, page 3. Jadi nanti yang ada cuma 2, 3 dan 4 gitu ya. Coba ya. Kita reload. Ini teman-teman ya. 2, 3 dan 4 ya. Jadi di posisi ini dia akan ambil sebelumnya dan sesudahnya 1 halaman gitu maksudnya ya. Oke. Ini sudah teman-teman ya. Oke. Jadi untuk pagination dan searchingnya, pencariannya sudah selesai teman-teman ya. Kedepannya saya mau buatkan tutorial untuk pengelolaan login system, di mana teman-teman siapa yang boleh akses admin, siapa saja yang boleh akses admin ini dari level 1, level 2, level 3 atau level manager atau level admin atau level user, itu kita bisa taruh di sini teman-teman ya nanti. Ya. Jadi nanti tampilannya itu siapa yang bisa akses dikelola di sini, dikelola oleh sistem loginnya nanti. Login system namanya. Oke, terima kasih teman-teman.
untuk pagination dan searchingnya ini sudah selesai. Terima kasih untuk attentionnya teman-teman yang sudah like, subscribe, dan bunyikan lonceng agar teman-teman tidak ketinggalan ke depannya untuk tutorial login system ya. Jangan lupa teman-teman tetap semangat. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.